Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Nur Aini dengan NIM 220678 dari kelas RA10 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi dan kepuasan kerja untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Asep Pravyudin SEMM. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi terlebih dahulu. Apa sih motivasi itu? Nah, di sini ada pengertian motivasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mulyasa, motivasi adalah daya penggerak atau daya tarik yang mendorong tindakan menuju tujuan tertentu. Yang kedua, yaitu menurut Uno, motivasi adalah dorongan internal dan eksternal seseorang yang ditujukan dengan adanya keinginan dan minat, dorongan juga kebutuhan, harapan juga cita-cita, penghargaan dan juga penghormatan. Yang ketiga, yaitu menurut Sardiman, motivasi adalah perubahan energi seseorang yang ditandai dengan munculnya emosi yang didahului oleh reaksi terhadap adanya suatu tujuan. Dan yang keempat, menurut Soemanto, yaitu motivasi adalah perpindahan energi yang ditandai dengan dorongan dan respon yang efektif terhadap pencapaian tujuan. Nah, jadi itu definisi motivasi menurut beberapa ahli. Selanjutnya yaitu faktor motivasi. Faktor motivasi terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal antara lain yaitu yang pertama harga diri dan prestasi. Ini merupakan motivasi bagi mereka karena menghabiskan tenaganya untuk mencapai prestasi, mengembangkan kreativitas, dan meningkatkan harga diri. Dan yang kedua, kebutuhan. Kebutuhan adalah segala bentuk motivasi yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Dan yang ketiga, yaitu harapan. Ini adalah bentuk dasar keyakinan dan motivasi akan apa yang ingin dicapai dan apa yang akan berbuah di masa depan. Yang keempat yaitu tanggung jawab. Ini adalah motivasi mereka yang ingin bekerja dengan baik dan motivasi mereka yang ingin memastikan bahwa sesuatu yang berkualitas tinggi dapat dihasilkan. Dan yang kelima yaitu kepuasan kerja. Ini merupakan motivasi seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Lalu faktor eksternal. Beberapa faktor eksternal antara lain yang pertama, jenis dan sifat pekerjaan. Nah, ini merupakan dorongan seseorang untuk mengerjakan jenis serta sifat pekerjaan yang mereka lakukan. Yang kedua, yaitu kelompok kerja. Adalah organisasi di mana orang-orang ingin bekerja untuk menghasilkan pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Dan yang ketiga, kondisi kerja. Ini menjadi salah satu faktor eksternal karena kondisi ini yang memungkinkan mereka untuk bekerja seperti yang diharapkan dan bekerja dengan baik. Yang keempat, keamanan dan keselamatan kerja. Adalah perlindungan yang diberikan oleh organisasi untuk memastikan keselamatan dan keamanan orang-orang di tempat kerja. Yang kelima, hubungan interpersonal. Ini juga merupakan faktor eksternal karena hubungan dengan di lingkungan kerja antar rekan kerja, atasan ataupun bawahan. Dalam hal ini, kita ingin setiap orang dalam organisasi dihargai dan dihormati untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Selanjutnya yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah perasaan senang atau tidak senang yang relatif, berbeda dari pemikiran objektif dan keinginan perilaku. Kepuasan kerja pada umumnya berkaitan dengan pekerjaan seorang karyawan. Kepuasan kerja juga terkait erat kaitannya dengan teori keadilan, kewajiban psikologis, dan motivasi. Karena kepuasan kerja menunjukkan
kesesuaian antara harapan seseorang dan upah kerja. Lalu, apa hubungan antara motivasi dan kepuasan kerja? Nah, jadi motivasi itu kan dorongan yang membuat seseorang bekerja keras untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kepuasan kerja adalah perasaan seseorang terhadap pekerjaannya yang bisa dipengaruhi oleh motivasi. Jadi, jika karyawan merasa termotivasi, baik dari faktor internal maupun eksternal, mereka cenderung lebih puas dalam melakukan pekerjaannya. Lalu, bagaimana cara meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan di perusahaan? Yang pertama, memberikan penghargaan. Yang kedua, menawarkan peluang karir. Yang ketiga, menyesuaikan tugas dengan minat karyawan. Dan yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang kelima, menjamin keamanan dan kenyamanan kerja. Yang keenam, memberikan kompensasi yang adil. Kemudian, bagaimana perusahaan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan untuk mencapai performa optimal? Nah, di sini ada strategi untuk perusahaan meningkatkan kepuasan kerja karyawannya. Yang pertama, memberikan kompensasi dan tunjangan yang efektif. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman. Yang ketiga, memberikan kesempatan pengembangan karir. Yang keempat, membangun hubungan yang baik antara atasan dan karyawan. Yang kelima, meningkatkan keterlibatan karyawan dalam keputusan perusahaan. Yang keenam, menyediakan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi agar kehidupan kerja dan pribadinya ini seimbang. Yang ketujuh, menciptakan budaya kerja yang positif dan inklusif. Setelah perusahaan mempunyai strategi dan melakukannya dengan baik, kemudian akan muncul dampak positif dari kepuasan kerja terhadap performa karyawan. Perusahaan akan mendapatkan dampak positif yaitu produktivitas meningkat. Karyawan yang puas bekerja lebih efisien dan berkinerja tinggi. Yang kedua, turnover karyawan rendah. Karyawan cenderung bertahan lebih lama di perusahaan. Yang ketiga, inovasi berkembang. Nah, lingkungan kerja yang mendukung mendorong kreativitas dan ide baru. Yang keempat, loyalitas tinggi. Karyawan lebih berkomitmen terhadap visi dan misi perusahaan. Jadi kesimpulannya yaitu motivasi dan kepuasan kerja merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja karyawan dan mencapai performa optimal di perusahaan. Motivasi mendorong karyawan untuk bekerja lebih giat, sedangkan kepuasan kerja memastikan mereka tetap loyal dan produktif. Untuk mencapai hal ini, perusahaan perlu menerapkan strategi seperti memberikan penghargaan, menawarkan peluang karir, menyesuaikan tugas dengan minat karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, menjamin keamanan kerja, serta memberikan kompensasi yang adil. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan semangat kerja karyawan, mengurangi turnover, dan menciptakan lingkungan produktif serta harmonis. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan sedikitnya tentang motivasi dan kepuasan kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.